Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang dan selamat malam jika kalian menonton ini di waktu-waktu yang dan keadaan seperti itu. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan magang saya di TB Sumber Rezeki. Nah, pendahuluannya ya. Dalam rangka penunjang aspek program studi yang telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap, namun sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian profesional secara teoritis saja. Dalam dunia kerja, nantinya dibutuhkan keterpaduan antara pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan pelatihan praktik di lapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Nah, magang kerja merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Magang sendiri itu merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan profesi. Kegiatan magang kerja ini yang dilaksanakan di toko bangunan Sumber Rezeki. Nah, di toko bangunan Sumber Rezeki adalah toko bangunan yang menjualkan dan menjajakan berbagai kebutuhan material dalam membangun rumah atau melengkapi material-material rumah yang belum sempurna. Lokasi tokonya tersebut ini berada di daerah Kecamatan Cikalong, di dekat rumah saya. Ya mungkin secara geografis, secara tempat itu posisinya itu ada di pinggir jalan, yang mana posisi tersebut itu sangat strategis. Nah, kenapa saya untuk memilih magangnya di tempat tersebut, nggak di Jogja atau di kota-kota yang lain? Karena pemilihan lokasi magang tersebut dengan alasan karena toko tersebut itu sangat dekat dengan rumah saya dan sangat strategis gitu. Dan aspek untuk perizinannya juga itu ya mudah untuk dijangkau dan mudah untuk ditembuskan. Lanjut, mengenai profilnya sendiri itu, toko Sumber Rezeki merupakan toko bangunan yang bisa dikatakan itu paling besar di daerah Kecamatan Cikalong sih. Dan juga bisa dikatakan uh, secara tempat dan secara kebutuhan itu terpenuhi gitu, segala ada gitu untuk kebutuhan para konsumen tersebut. Nah, toko ini dirintis pada tahun 1999 yang beramat di Jalan Raya Cikalong, Kampung Cipatat, RT 02, RW 18, Desa Kecibeber, Kabupaten Tasikmalaya. Di toko Sumber Rezeki ini memiliki 7 gerai atau 7 gudang dengan berbagai macam material kebutuhan membangun rumah. Nah, dalam kegiatan BKM kali ini, yang pertama saya itu masuk itu mendapat pengenalan tempat magang, terus di training cara melayani pelanggan, terus uh, langsung ikut jalan, ikut bantu-bantu di tempat magang tersebut. Selama magang itu saya pertama pagi-pagi masuk itu ikut beres-beres menata toko, langsung stay di tempat magang di kasir, atau kalau secara penempatan ya sih soalnya jadi bisa di kasir, bantu-bantu sama pegawai dan lain-lain. Secara analisis teori yang saya gunakan di sini, mungkin saya akan mengambil dari salah satu tokoh dalam sosiologi.
Nah, sosiologi pengetahuan sendiri itu muncul sebagai respon terhadap realitas ilmu-ilmu sosial mengadopsi ilmu alam baik dalam teori, metodologi maupun epistemologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar pemikiran dan masyarakat dan dengan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan. Nah, dan teori yang saya gunakan atau analisis magang saya dalam teorinya tersebut itu menggunakan teorinya Peter L. Becker dan Thomas Luckmann yang menjelaskan konstruksi sosial atas realitas. Dari teori ini secara stimulan melalui ada 3 tahapan. Yang pertama eksternalisasi, yang kedua objektifikasi, yang ketiga itu ada internalisasi. Eksternalisasi merupakan suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Nah, hal ini dalam magang saya sering ditemukan. Contohnya awal saya magang dari pertama masuk, saya baru bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial setelah dapat apa yang dihasilkan dari magang tersebut. Baru dari hari kedua bisa dieksternalisasikan ke dalam perbuatan. Jadi yang keduanya itu objektifikasi. Yang mana objektifikasi ini merupakan syarat atau isyarat yang bersifat tahan lama ya dari proses-proses subjektifikasi para produsennya sehingga memungkinkan objektifikasi dapat dipakai melalui situasi tatap muka atau juga merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia kenyataan hidup sehari-hari dari objektifikasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Kalau dihubungkan dalam magang di relevansinya sama magang sendiri itu pada saat magang pertama yang mana pertama kali menjadi kasir saya menelaah dan mengobjektifikasi atau menganalisis lah kayak seperti itu dari hasil kerja yang saya lakukan. Nah dari hasil objektifikasi itu akan terjadi namanya internalisasi yang mana suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan sebagai lembaga sosial atau organisasi sosial, di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia akan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Secara singkatnya itu hasil objektifikasi dari realitas yang ditemukan itu langsung dimasukkan ke dalam otak atau kesadaran individu yang mana itu merupakan kalau contohnya yang seperti ini objektifikasi hasil apa yang saya dapatkan dari pertama itu lalu diinternalisasi dan dimasukkan ke dalam otak atau disimpan di dalam otak dalam atas kesadaran atau kesadaran individunya itu udah dapat lah gitu. Misalnya saja dalam saya magang sendiri kemarin objektivitas magang pertama itu secara tidak sadar masuk dalam bawah sadar dan keesokan lagi magang itu saya tidak akan melakukan hal yang ceroboh atau hal yang tidak bagus dalam magang saya. Jadi akan lebih bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Dari ini merupakan dokumentasi tampak depannya, yaitu tempat kasir saya untuk magang. Saya tadi melayani dan mendapatkan melayani pelanggan, mengambilkan kalau lihat di gambar itu seperti spertus. Saya bantu-bantu dan saya ikut muat atau istilahnya itu ikut angkat-angkat barang ke mobil dan ikut bongkar juga. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah atau ada salah pengucapan, mungkin dari saya sekian dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.